A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nabi Daud alaihissalam dalam Al-Quran. Daud atau David atau Dawid adalah nabi sekaligus raja dalam kerajaan Israel atau Bani Israel. Daud merupakan keturunan Yahuza bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Daud adalah ayah dari Nabi Sulaiman dan moyang dari Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa. Pada pertengahan era itu, bangsa Palestina menyerang Bani Israel untuk merampas tabut Kitab Perjanjian. Hal ini juga dilakukan oleh bangsa Madian, Ammonite, Moabit, dan Arami, dan dipicu oleh konflik internal berupa perpecahan yang terjadi di kalangan Bani Israel. Surah 2 Al-Baqarah ayat 248. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepadamu. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Rabbmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut itu dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu jika kamu orang yang beriman. Kekecewaan tersebut berlangsung sampai datangnya Nabi Sami'un atau Samuel, Nabi kaum Yahudi pada abad ke-11 sebelum Masehi. Dia yang telah berhasil mengumpulkan perwakilan berbagai suku dari utara dan selatan dalam satu majelis. Dan itu dia juga mencalonkan Talut sebagai raja dari seluruh Bani Israel hingga mereka membayatnya di Jal-Jal. Sepeninggal Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam, para pengikutnya melupakan semua ajarannya. Sepeninggal kedua nabi itu, kaum Bani Israel dipimpin oleh Yusha bin Nun sampai akhir hayatnya. Bani Israel kala itu hidup tertindas di bawah kekuasaan Raja Jalut. Dia adalah seorang pemimpin kejam yang memiliki tubuh sangat besar, menyerupai raksasa, sehingga tak heran jika Raja Zalim ini amat ditakuti orang-orang. Dengan kondisi yang kacau tersebut, Allah mengutus seorang nabi. Nama nabi ini tidak termasuk dalam kelompok 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui. Nama nabi tersebut adalah Sami'un. Talut menjadi raja. Allah mengutus Sami'un di tengah-tengah akhlak kaum Bani Israel yang sudah porak-poranda. Allah mengutus Sami'un. Kaum Bani Israel meminta kepada Nabi Sami'un untuk menunjuk seorang menjadi raja yang dapat dijadikan perlindungan, sebab mereka telah ditindas oleh seorang raja yang zalim. Sami'un berkata, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Namun usul tersebut ditolak oleh rakyat Israel. Mereka menjawab, bagaimana Talut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya.
sedangkan dia tidak diberi kekayaan yang cukup banyak. Awalnya, kaum yang dikenal keras kepala itu menolak Talut karena dia hanyalah pengembala yang tergolong miskin. Mendengar penolakan rakyat Israel, Nabi mereka berkata, "Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya. Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui." Talut menguasai ilmu tata negara, pandai menyusun strategi perang, dan memiliki tubuh yang kuat serta kekar. Akhirnya, orang Israel pun bersedia menerima dirinya menjadi raja. Setelah diangkat menjadi pemimpin, kekuasaan Talut semakin kuat. Dia lantas meminta pasukannya untuk bersiap-siap melawan Jalut. Setelah dinobatkan menjadi raja, Talut melakukan pembenahan terhadap tentara Bani Israel. Dia kemudian mengumpulkan para pemuda untuk menjadi tentara. Kabar tentang dikumpulkannya para pemuda tersebar ke seluruh negeri, termasuk ke sebuah kota kecil bernama Bethlehem. Di kota Bethlehem, jumlah seorang pemuda bernama Yesha yang memiliki 13 anak. Yesha menyuruh 3 anaknya untuk bergabung dengan tentara yang dipimpin Talut. Seorang anaknya yang bernama Daud berniat ikut, namun Daud tidak diizinkan karena saat itu masih kecil. Dia hanya diperbolehkan mengembala kambing dan mengantarkan susu kepada kakak-kakaknya di medan tempur. Suatu ketika, Simeon melihat Daud. Dia sangat tertarik kepada Daud karena mendapatkan petunjuk Allah tentang ciri-ciri orang yang dapat mengalahkan Jalut. Lalu Simeon memberitahukan hal ini kepada Talut. "Wahai Talut, sesungguhnya aku melihat pada diri Daud kemampuan untuk mengalahkan Jalut. Oleh karena itu, ajarlah dia untuk bergabung dalam pertempuran ini." Talut menerima usul tersebut. Dia mengajak Daud untuk ikut bertempur. Tentu saja, Daud sangat senang. Ia pun bersiapkan diri untuk terjun di medan pertempuran. Daud ikut berperang. Pada suatu hari, Daud bersama pasukannya akan datang menyerang Bani Israel. Jalut dikenal sebagai pemimpin yang ditakuti karena badannya yang besar dan memiliki kesaktian yang tinggi. Hal ini sangat mengkhawatirkan Talut dan pasukannya. Setiap hal itu, Raja Talut menyusun strategi dan taktik dalam bertempur. Setelah semua pasukan bersiap, kemudian Raja Talut dan pasukannya bersiap menuju medan pertempuran. Dalam perjalanan, para tentaranya merasa kehausan. Mereka ingin sekali istirahat untuk minum. Talut berkata, "Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan adanya suatu sungai. Siapa di antara kamu meminum airnya, bukanlah ia pengikutku. Siapa yang tidak meminumnya kecuali menceduk seseduk tangan, dia adalah pengikutku." Saat melewati sungai yang dikatakan Talut, pasukan Talut kemudian meminum airnya sebanyak yang diperintahkan Talut. Namun, beberapa orang di antara mereka tidak mematuhi apa yang diperintahkan oleh pemimpin mereka. Mereka meminum air melebihi takaran yang telah ditentukan sebelumnya. Ketika Talut dan orang-orang pengikutnya kembali berangkat menuju medan pertempuran, orang-orang yang minum melebihi takaran berkata, "Kami tidak sanggup untuk melawan Jalut dan tentaranya." Mereka menjadi semakin takut jika mengalami kekalahan. Sementara itu, orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, "Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar." Nabi Daud alaihissalam melawan Raja Jalut. Dari peristiwa tersebut, terlihat betapa sedikitnya kelompok yang mematuhi perintah Talut. Namun, Talut dan pasukannya tetap optimis. Ketika Talut dan pasukannya melihat Jalut dan tentaranya, mereka pun berdoa, "Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, kukuhkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir." Setelah berdoa, mereka berjuang melawan Jalut dan tentaranya.
Saat suasana di medan perang semakin genting, Raja Talut pun membuat sayembara. Dia berkata, barang siapa yang dapat mengalahkan Jalut, maka ia akan kuangkat sebagai anak menantu yang akan mewarisi tahta kerajaan. Dengar pengumuman itu, Daud yang kala itu masih remaja mengajukan diri untuk melawan Jalut. Pertempuran Daud melawan Jalut pun dimulai. Hanya berbekal sebuah ketapel dan 3 buah batu kerikil, sang nabi menyerang si raja kejam. Tak kalah sengit, Jalut mengayunkan pedangnya untuk menebas musuhnya yang berbadan kecil itu. Namun, Nabi Daud alaihissalam selalu dapat menghindar dengan gesit. Keteguhan iman, ia pun membuatnya mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dibantu angin, Nabi Daud melontarkan batu yang kemudian melesat dengan cepat. Batu itu tepat mengenai dahi Jalut. Jalut jatuh tersungkur, yang menyebabkan ia meninggal saat itu juga. Kemenangan Daud yang disaksikan ratusan pasang mata itu berhasil membuatnya disegani banyak orang. Setelah Nabi Daud alaihissalam berhasil menumbangkan Jalut, Raja Talut pun memenuhi janjinya. Sang raja menikahkan ia dengan putrinya yang bernama Mikial, serta mewariskan separuh kerajaan Bani Israel miliknya. Raja Talut meninggal. Sepeninggal Raja Talut, Israel dipimpin oleh salah satu putranya, namun ia tidak bisa memimpin yang baik. Kemampuannya tidak sehebat ayahnya. Selain itu, dia seringkali bertindak tidak adil. Kondisi ini menyebabkan munculnya perpecahan dalam kerajaan. Dalam perpecahan tersebut, terdapat 2 kubu. Kubu pertama dipimpin putra Talut. Kubu kedua dipimpin oleh Nabi Daud. Dalam pertempuran antara 2 kubu tersebut dimenangkan oleh kubu Nabi Daud. Singkat cerita, setelah kejadian perpecahan pasukan itu terjadi, maka kedua kubu itu berkumpul menjadi satu di bawah perintah Nabi Daud yang mereka anggap lebih hebat, bijaksana dan adil. Daud diangkat menjadi nabi dan rasul. Ketika berusia 40 tahun, Nabi Daud alaihissalam menerima risalah kenabian. Allah memberinya kitab Zabur dan beberapa mukjizat. Ia diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi dan rasul. Nabi Daud dikaruniai hikmah kesempurnaan ilmu, ketelitian amal perbuatan, serta kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan. Nabi Daud alaihissalam wafat. Kisah meninggalnya Nabi Daud alaihissalam dikisahkan dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah. Diceritakan, dia merupakan nabi yang memiliki tingkat kehati-hatian dan cemburu yang tinggi. Setiap kali ke rumah, Nabi Daud selalu mengunci semua pintu rumah, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa memasukinya sebelum dia pulang. Suatu ketika, Nabi Daud keluar dari rumahnya pun telah dikunci. Istri Nabi Daud alaihissalam tiba-tiba mengintip dan melihat ada seorang laki-laki berdiri di ruang tengah. Dalam hati, sang istri bertanya-tanya, siapa lelaki itu dan dari mana ia bisa masuk rumah padahal semua pintu terkunci. Beberapa saat kemudian, Nabi Daud alaihissalam datang. Lalu ia menemui lelaki tersebut dan bertanya siapa dirinya. Laki-laki itu menjawab, aku adalah yang tidak pernah merasa takut dengan para raja, dan tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi diriku. Sang Nabi kemudian berkata, demi Allah, engkau adalah malaikat maut. Kalau begitu, aku ucapkan selamat datang padamu untuk melaksanakan perintah Allah. Selanjutnya, ia bergegas menuju kamar tempat nyawanya akan dicabut. Setelah semua kewajiban mengurus jenazah sang Nabi selesai, anak Nabi Daud alaihissalam, Sulaiman, berkata kepada burung-burung, naungilah ayahku, Nabi Daud. Kawanan burung tersebut lantas menaungi makam sang Nabi hingga sore. Sulaiman berujar lagi, lepaskanlah sayapmu satu persatu. Hewan-hewan bersayap itu menuruti perintahnya. Nabi Daud alaihissalam yang dianugerahi usia 100 tahun, tahun 1063 sampai 963 sebelum Masehi. Ia wafat dan dimakamkan di kawasan Bukit Zion di Yerusalem, Palestina. Sampai sekarang makamnya sering diziarahi oleh
umat Islam yang datang dari berbagai belahan dunia, orang Yahudi dan kaum Nasrani, Kristen. Nama Nabi Daud alaihissalam dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, nama Daud alaihissalam disebutkan sebanyak 18 kali seperti berikut. 1. Surah 2 Al-Baqarah ayat 251. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. Mereka, tentara Talut, mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah. Dan dalam peperangan itu, Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan kepadanya Daud pemerintahan dan hikmah sesudah meninggalnya Talut dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta alam. 2. Surah 4 An-Nisa ayat 163. Inna awhayna ilayka awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu, sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami memberikan Zabur kepada Daud. 3. Surat 5 Al-Ma'idah ayat 78. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. 4. Surat 6 Al-An'am ayat 84. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ.
Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya, Ibrahim. Kepada keduanya masing-masing telah kami beri petunjuk. Dan kepada Nuh sebelum itu juga telah kami beri petunjuk. Dan kepada sebagian dari keturunannya Nuh, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. 5. Surat 17 Al-Isra ayat 55. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. Dan Rabb-Mu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain. Dan kami memberikan Zabur kepada Daud. 6. Surah 21 Al-Anbiya ayat 78. وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ. Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah kami menyaksikan hasil keputusan yang diberikan oleh mereka itu. 7. Surah 21 Al-Anbiya ayat 70. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ. Maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat. Dan kepada masing-masing mereka, Daud dan Sulaiman, telah kami berikan hikmah dan ilmu. Dan telah kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung. Semua bertasbih kepadanya bersama Daud. Dan kamilah yang melakukannya. 8. Surah 27. An-Naml ayat 15. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. Dan sesungguhnya kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman. Dan keduanya mengucapkan segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. 9. Surah 27 An-Naml ayat 16. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud. Dan dia berkata, "Hai manusia, kami telah memberi pengertian tentang suara burung
dan kami diberi segala sesuatu kekayaan. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu karunia yang nyata. 10. Surat 34 Saba ayat 10. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Dan kami telah menunaikan besi untuknya. 11. Surat 34 Saba ayat 13. يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang besarnya seperti kolam dan periuk yang tetap berada di atas tunggu. Bekerjalah, hai keluarga Daud, Sulaiman, untuk bersyukur kepada Allah dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. 12. Surat 38 Syad ayat 17. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan, dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia amat taat kepada Allah. 13. Surat 38 Syad ayat 22. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, janganlah kamu merasa takut. Kami adalah dua orang yang berperkara. Yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil. Dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran. Dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus. 14. Surah 38 Syad ayat 24. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتنا
فَنَجَّيْنَاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ. Daud berkata, sesungguhnya kami telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Rabb-Nya, lalu tersungkur sujud dan bertobat. 15 surat 38 surat ayat 26. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka merupakan hari perhitungan. 16 surat 38 surat ayat 30. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. Dan kami karuniakan kepada Daud keturunan bernama Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Rabb-Nya. 17. Nabi Daud alaihissalam. Nama Daud bin Isa. Usia 100 tahun. Periode sejarah 1063 sampai 963 sebelum Masehi. Tempat diutus Palestina dan Israel. Jumlah keturunannya 1 anak, Sulaiman alaihissalam. Tempat wafat Baitul Maqdis, Yerusalem. Sebutan kaumnya Bani Israel. Dalam Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 18 kali. Demikian nama Daud yang terdapat di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.